para ulama ketika membahas satu ibadah, maka nanti mungkin kita banyak menemukan pendapat-pendapat yang berbeda. Contoh, misalnya kalau berwudu ini di dalam Al-Quran disebutkan tidak untuk kita salat difaksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalau engkau hendak melaksanakan salat, maka 4 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, faksilu wujuhakum, basuhlah muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai sini, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bayn, kakimu sampai mata kaki. Ayatnya cuma 1, yang dibahas 4. Tapi pendapat orang, tentunya orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu, yaitu para ulama fikih, maka nanti interpretasi para ulama ini memaknai ayat ini berbeda-beda. Maka timbullah mazhab di dalam fikih, karena fikih itu maknanya al-fahmu, pemahaman terhadap ayat. Kalau kita, katakanlah kita semua ini awam, memaknai ayat ini, banyak sekali kendala-kendala kita. Pertama, di kendala bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sementara kita bukan orang Arab, tak pernah pula berbahasa Arab. Maka kendala ini saja kita sudah tak bisa. Kemudian kita juga tak paham makna ayat ini secara tekstual. Tak paham juga kita bagaimana Rasul memahami ayat ini. Maka kita perlu kepada mazhab atau ulama-ulama yang memahami ayat ini secara kontekstual. Kalau saya tanya, ayat ini turun bagi orang-orang yang mau berwudu untuk melaksanakan sholat, yang dibasuh berapa? Ada nggak orang untuk cuma 4 ini? Biasanya kalau wudu apa dibuat di sini? Tangan, kita. Ada nggak dalam ayat ini? Nggak. Setelah cuci tangan apa lagi? Kumur-kumur. Dalam ayat ini ada nggak disuruh berkumur-kumur? Nggak ada. Tapi hampir sebagian besar kita setelah cuci tangan kumur-kumur. Namanya yatamatma, berkumur-kumur. Kemudian setelah berkumur-kumur mencuci itu, atau dalam bahasa Arab disebut dengan istinsak. Istinsak ini kurang lebih ada 20 cara. Kalau cara-cara yang kita gunakan biasanya bagaimana? Masukkan air, ya kan? Masukkan 2 jari, masukkan ke hidung, kan? Gosok-gosok dikit, buat. Ada 20 makna istinsak. Ada orang yang menyakit di hidungnya, rasa sakit di bagian hidung, kemudian dikeluarkan. Tapi ini tak tersebut dalam Al-Quran, karena yang disebutkan itu cuma 4. Maka pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran ini mengikuti pendapat mazhab. Mazhab yang muktabar itu ada 4. Yang pertama mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini beliau hidup di Madinah, lahir di Madinah, besar dan tumbuh di Madinah, meninggal di Madinah, sama sekali tak pernah meninggalkan kota Madinah. Sezaman dengan itu hiduplah Imam Hanafi yang hidup di Baghdad di Irak. Hidup sezaman tapi tak bergabung. Meninggal Imam Hanafi, lahirlah Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Maliki. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i. Meninggal Imam Maliki, lahirlah Imam Hambali. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Ini 4 mazhab yang utama. Kita pilih salah satu yang manapun boleh, asal kita mengikuti dan memahami mazhab ini. Mau mazhab Syafi'i boleh, mazhab Maliki boleh, mazhab Hanafi boleh, mazhab Hambali juga boleh. Apakah ada perbedaan? Banyak perbedaan. Imam Maliki di dalam satu kesempatan pernah mengatakan, kotoran unta yang sudah mengeras, mengering karena panasnya cuaca di Arab
Arab itu panasnya luar biasa. Kemarin ada kawan menginformasikan kepada kami ketika wukuf di Arafah panasnya 48 derajat. Tambah 2 derajat lagi setengah masak. Hampir 50 derajat. 48 derajat. Panasnya luar biasa. Kalau di Indonesia ini paling tinggi 30 derajat. Cuman panasnya itu luar biasa. Karena ini kita tropis. Jadi ada seekor unta yang dia mengeluarkan kotoran. Kotoran itu karena memang terkena sinar matahari yang cukup panas dan waktu yang cukup lama, sehingga kotoran ini berubah menjadi seolah-olah seperti kayu. Nah, kayu ini atau kotoran unta tadi yang kita bilang digunakan oleh sebagian besar orang Madinah, di antaranya untuk dijadikan kayu bakar, kemudian dijadikan arak untuk menggosok pakaian. Kemudian orang-orang bertanya, apa hukumnya menggunakan? Kira-kira kalau kita lagi tanya, apa hukumnya menggunakan? Kira-kira boleh atau tidak boleh? Belum tahu. Kata Imam Maliki ketika dia ditanya, hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena sudah berubah zat, tidak lagi kotoran, tapi sudah berubah seolah-olah menjadi seperti kayu bakar. Kemudian orang tak puas lah bertanya kepada Imam Malik. Imam Syafi'i pula lagi ditanya, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, sudah bertanya dengan guru Imam Malik, sudah. Apa katanya? Tak boleh. Ya kalau tak boleh, kata Imam Malik, tak boleh lah. Maka hukumnya pada saat itu tidak boleh. Boleh maksudnya ya, boleh. Setelah meninggal Imam Maliki, ditanya kembali pertanyaan itu kepada Imam Syafi'i. Bolehkah menggunakan kotoran unta yang sudah mewaras cukup lama untuk dijadikan atau dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari? Maka Imam Syafi'i mengatakan hukumnya haram, tak boleh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kullu ma yatawalladu minan najas fahuwa najas. Lahirlah sebelum fikih namanya usul fikih, dan dari usul fikih ada namanya qawaidul fikih. Usul fikih, qawaidul fikih, fikih. Fikih ini hasilnya. Tapi sebelum hasil ini disampaikan kepada kita umat Islam, ada pembahasannya namanya usul fikih. Setelah usul fikih ada pula dilahirkan qawaidul fikih, namanya undang-undang fikih. Jadi sampai kapanpun Islam ini dia tidak akan pernah berubah daripada qawaidul fikih atau usul fikih. Apa kata Imam Syafi'i? Kullu ma yatawalladu minan najas fahuwa najas. Setiap yang lahir daripada yang najis, maka hukumnya sampai kapanpun akan menjadi najis. Berarti asal mula daripada arang atau kayu seolah kayu bakar yang digunakan oleh orang-orang Arab itu kenapa? Kotoran unta. Sampai kapanpun dia berubah, maka tetap asalnya kotoran. Kalau kotoran najis atau tak najis? Najis. Maka setiap itulah tetap akan menjadi najis. Maka ini menjadi undang-undang. Kapanpun Islam ini tersebar, sampai kapanpun Islam ini ada, undang-undang ini menjadi satu patokan. Di Jepang ada satu alat sterilisasi, bisa mensterilkan air yang kotor. Jadi kalau kita pergi ke Maret, airnya kotor, diambil sampel kemudian dimasukkan ke alat sterilisasi itu, keluar airnya itu sudah layak diminum, bersih. Kira-kira kalau misalnya alat itu sampai ke minum, dia mau minum air. Ya. Maaf kotoran air kencing atau air seni itu dimasukkan ke alat sterilisasi itu, keluar hasilnya bisa diminum dan layak diminum. Kira-kira kalau sampai air itu mau nggak minum? Kenapa? Karena tahu ya. Kalau nggak tahu habis juga. Kalau nggak tahu habis juga. Nah, itulah hukumnya. Apa hukumnya? Maka kita nggak perlu pening-pening. Nggak usah payah-payah cari
atau umat zaman now kan, maka kita perlu memahami pentingnya mazhab. Lantas nanti kalau ada perbedaan, tidak menjadi satu hal yang dapat memecah belahkannya. Imam Malik mengatakan tidak najis, Imam Syafi'i mengatakan najis. Maka nanti di dalam bidang apapun, selagi itu dalam urusan muamalah dan ibadah, maka dia justru ikhtilaf. Boleh dia berikhtilaf atau berbeda pendapat kalau memang ada dalil dari Al-Quran dan ada dalil daripada Sunnah An-Nabawiyah atau hadis Nabi. Kalau orang sholat baca Al-Fatihah, ada yang baca Bismillah, ada yang nggak baca Bismillah. Yang baca Bismillah betul, yang nggak baca Bismillah salah betul. Karena kalau kita bilang nggak betul, satu ketika Allah izinkan kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, sholat kita di sana tak ada orang pakai Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Pakai Bismillah. Masa kita mau sholat sendiri? Kan nggak mungkin. Kemudian begitu juga kalau kita subuh pakai kunut atau tak pakai kunut? Pakai kunut. Ya. Kunut gitu kan. Pakai kunut enggak? Pakai. Ada enggak orang sholat enggak pakai kunut? Mana yang betul? Dua-duanya betul. Dia enggak betul, dia enggak sholat. Tapi ada kalanya yang enggak itu betul. Contohnya gini, ketika datang bulan Ramadan, ada satu masjid yang 11, ada satu masjid yang 23. Yang 23 mengatakan yang 11 ini tak betul. Yang 11 ini mengatakan 23 itu tak betul. Nah itu bagus kita tak usah sholat. Karena sholat sunat tarawih sunnah, menyalahkan orang haram. Nah itu kadang-kala yang kayak itu bagus tak usah. Tapi kalau misalnya kunut dengan tak kunut pada waktu subuh, ya kita pilih lah, mau kunut silakan, tak mau kunut pun tak apa. Kamu sholat subuh pakai kunut atau tak pakai kunut? Tak pakai kunut. Mengikut pendapat siapa? Karena saya tak hafal. Itu payah juga kan? Bukan karena nggak hafal, tapi mengikut pendapat Maliki, mengikut pendapat Hambali. Imam Hambali mengatakan kalau ada imam, ini Imam Hambali mengatakan kalau subuh kunut atau tak kunut, tidak kunut kata Imam Hambali. Imam Syafi'i mengatakan kalau subuh kunut atau tak kunut. Bahkan siapa yang bermadzhab Syafi'i tak kunut di waktu subuh, wajib dia sujud sahwi. Nah, kata Imam Hambali yang mengatakan tak kunut ketika subuh, kalau ada orang sholat subuh dia baca kunut 40 amin, maka katakan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa'afina fiman afait, amin. Angkat tangan, amin. Dan kalau orang subuh kunut, walaupun kita masa tak kunut, kita tak angkat tangan. Didoakan kita, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Enggak mau. Wa'afina fiman afait, dan maafkanlah kami sebagaimana orang-orang yang dahulu telah Engkau maafkan. Enggak mau. Kan payah. Maka mazhab ini menjadikan kita ummatan wasat, umat yang di tengah-tengah, tidak terlalu radikal, tidak juga terlalu memudahkan. Karena itu patokan kita. Sehingga nanti tidak ada umat Islam yang saling salah menyalahkan, tidak ada umat Islam yang saling membid'ahkan. Selama kita paham, selama kita punya dalil, dan selama kita bermazhab mengikuti mazhab yang sunnah atau mazhab salafus saleh, maka tidak ada dalil yang bisa kita jadikan untuk menyalahkan orang lain. Maka salah satunya adalah melalui kajian. Kenapa orang ringan sekali menyalahkan orang lain? Karena tak pernah mengaji. Tahu dia cuma itu. Kok kenapa baca bismillah? Pokoknya baca bismillah lah, bapak kuat kok baca bismillah lah. Terus kita baca bismillah mana? Salah orang ini. Apa dalilnya? Pokoknya itu lah. Kalau udah pokoknya ini payah kan cerita. Pokoknya
Sama satu lagi katanya. Kalau udah pokoknya dengan katanya ini payah. Ibu-ibu kalau udah ngumpul bagus. Tapi kalau udah masuk katanya itu udah gak bagus. Katanya tenangnya, katanya orang-orang itu kayak gini. Oh iya, katanya itu juga bersambung ya. Awalnya bagus, tapi kalau udah kumpul banyak-banyak mama-mama, perhatikan, kalau udah keluar katanya sama pokoknya itu gak perlu pakai dalil. Pokoknya istilah, pokoknya baca urut. Maka perlu kita mengadakan pengajian, tentunya membahas hal-hal yang menjadikan kita lebih paham terhadap apa yang kita jalan.